napas, periksa juga kadar saturasi oksigennya. Bang, periksa napasnya pakai look, listen, and feel atau pakai stetoskop gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti ya tergantung. Kalau teman-teman tersedia ada stetoskopnya, pakai stetoskop aja teman-teman. Karena pakai stetoskop lebih bagus ya daripada hanya look, listen, and feel. Oh, berarti harus telinganya didekatkan ke hidungnya ya. Nah, nggak harus seperti itu ya teman-teman ya. Maka nanti teman-teman ya evaluasi. Napasnya gimana sih? Kalau dia bisa bernapas dengan spontan, ya berarti nanti teman-teman tinggal pertimbangkan oksigennya bagaimana. Apakah nanti mungkin perlu nasal kanul, kalau saturasinya kurang baik ya, atau perlu sungkup. Tapi kalau misalnya napasnya nggak spontan, atau spontan lemah, mungkin perlu pertimbangan diintubasi. Gitu juga nanti seandainya Bang, gangguan-gangguan lain yang di paru-paru, maka terapinya di B. Iya, misalnya kayak kita melakukan nebulisasi. Nebulisasi di mana? Di B, ya kan? Kalau misalnya keluar tension pneumotoraks, torakosintesisnya di mana, Bang? Ya di B, teman-teman. Nah, jadi semua gangguan pada paru-paru, teman-teman kerjakan nanti di B. Baru masuk ke C. C itu adalah circulation dan bleeding control ya. Jadi masalah sirkulasi dan kalau ada perdarahan. Ini yang agak berbeda kalau yang terbaru pakai X, A, B, C, D, E. Jadi kalau perdarahan aktif itu masuk ke X. Nah, tapi kalau masih pakai A, B, C, D, E, maka perdarahan mau aktif atau nggak aktif ya, berarti nanti di C di tata laksana. Maka kalau kita bahas circulation, apa sih pemeriksaan fisik yang mau dilakukan pada circulation? Ya, kita periksa sisa vital sign. Berarti tadi baru RR doang kan? Berarti kita masih ada periksa tekanan darah, kita bisa periksa heart rate, kita bisa periksa suhu. Sama kalau ada perdarahan ya teman-teman cek nanti gimana perdarahannya. Maka biasanya kalau ada gangguan pada sirkulasi, kan paling sering terapi awalnya loading cairan dulu. Makanya ya inilah teman-teman ya, biasanya pada C itu yang paling sering pemberian cairan IV ya. Kalau dia hemodinamiknya stabil, teman-teman boleh hitung kebutuhan cairannya pakai rumus Holiday segar. Ya biasanya nih nanti kalau dihitung-hitung, ASNET sering dibilang ya, asal tetes gitu. Jadi mungkin sekitar 20 sampai 40 tetes per menit. Tapi kalau hemodinamiknya tidak stabil, ya ini ada rumus-rumusnya. Misalnya kalau dia kondisi pre-shock, maka perlu 20 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam. Tapi kalau dia lagi dalam kondisi shock, sama juga 20 cc per kilogram berat badan, tapi habisnya dalam 15 menit. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Ya, rumusnya ini diingat karena pernah beberapa kali ditanya ya. Jadi kalau pre-shock 20 cc-nya habis dalam 1 jam, kalau shock 20 cc-nya habis dalam 15 menit. Kalau ada perdarahan, ya kita kontrol perdarahannya di C. Mungkin perlu di DEP dulu, atau mungkin perlu diklaim dulu, atau nanti perlu dijahit pembuluh darah yang cederanya, ya ini boleh dilakukan. Oke, ini kalau kita bahas C. Dan segala gangguan C ini menggambarkan jantung dan aliran darah. Jadi segala gangguan pada jantung dan aliran darah kerjakan di C. Termasuk RJP. RJP di mana tuh Bang? Ya RJP nanti di C, circulation. Gitu ya. Baru D. D itu disability. Disability ini teman-teman menggambarkan yang namanya kesadaran dan juga fungsi neurologis. Nah, jadi kalau kesadaran, nanti ngecek kesadarannya pakai GCS. Ini juga nanti jangan sampai salah waktu ujian ya, terutama waktu ujian OSCE. Kalau GCS, kalau di CBT kan cuma disuruh menginterpretasikan aja. Tapi kalau di OSCE kan harus dipraktekkan. Masih banyak kadang peserta itu kalau disuruh ngecek GCS, Pak, bangun Pak. Kasih rangsangan nyeri gitu ya, di dadanya, Pak, bangun Pak. Nah, itu gimana bisa ngecek GCS kayak gitu, teman-teman? Itu pasti bohong. Nggak mungkin bisa dapat GCS kayak gitu. GCS itu ada 3 komponen. Tiga-tiganya harus diperiksa. Pak, buka matanya, Pak. Kasih rangsangan nyerinya. Bapak, bisa jawab saya. Bapak tahu ini di mana? Bapak bisa angkat tangannya. Kasih rangsangan nyeri. Nah, itu baru benar ngecek GCS. Ya, jadi jangan ada ngecek GCS cuma, Pak, bangun, Pak. Kasih rangsangan nyeri di dadanya, ditekan-tekan gitu ya. Itu nggak mungkin. Itu namanya pengecekan kesadaran singkat atau AVPU. Ya, alert, verbal, pain, unconscious. Itu betul. Tapi kalau GCS nggak mungkin bisa dapat dari kayak gitu ya. Oke, kalau kita ngecek GCS, maka harus ingat poin-poinnya ya. Jadi ada I, verbal, dan movement. Karena ini di CBT maupun di OSCE sering ditanya nih. Menilai GCS. Yang pertama I dulu deh, I.
Rentang nilainya dari 1 sampai 4, sering disingkat SD Negeri 1, ya kan? Smart Way-nya SD Negeri 1, SDN 1. S itu maksudnya adalah spontan, teman-teman. Spontan itu kayak kalian yang sekarang, nggak abang suruh pun matanya udah terbuka. Maka kalau spontan, itu nilainya adalah 4. Baru D. D itu artinya diperintah, seperti orang ngantuk. Ya, kalau orang ngantuk, kalau nggak dipanggil, dia tidur. Begitu dipanggil, baru dia buka matanya. Itu diperintah, nilainya 3. Ada lagi N. N itu maksudnya dengan rangsangan nyeri. Jadi kalau dipanggil doang, dia nggak terbuka matanya. Tapi begitu kita kasih rangsangan nyeri, kita cubit, kita tekan dekat matanya, baru dia terbuka matanya. Maka itu nilainya 2. Kalau 1, dengan cara apapun, dia unrespon. Dia tidak bisa membuka mata, dipanggil nggak buka matanya, dikasih rangsangan nyeri juga nggak terbuka matanya, maka itu nilainya 1. Baru V, verbal ya. Nah, sering disingkat smart way-nya Oridis bicara kerang 1. Nah, Oridis bicara kerang 1. Maksudnya apa? Yang pertama ori. Ori itu maksudnya orientasi baik. Jadi kalau ditanya seputar orientasi, tahu ya? Pertanyaan orientasi itu artinya dia bisa menjawab tempat, waktu, dan orang, teman-teman. Jadi pertanyaan orientasi itu tempat, waktu, dan orang. Tahu nggak sekarang di mana? Waktunya sekarang tahu nggak, pagi, siang, sore gitu ya? Tahu nggak kita sebagai siapa di situ, sebagai dokter? Atau kenal nggak dengan orang sekitarnya? Keluarganya kenal nggak? Nah, itu pertanyaan orientasi. Kalau dia bisa jawab dengan baik, maka orientasi yang baik itu nilainya 5. Baru ada dis. Dis itu maksudnya disorientasi. Jadi kalau disorientasi, salah dia jawabnya tadi, teman-teman. Bapak tahu ini di mana? Oh, sekarang ini dok lagi ada di taman bermain, katanya. Padahal lagi di rumah sakit. Berarti itu disorientasi, ya kan? Nilainya 4. Baru ada bicara. Maksudnya itu apa? Bicara ngawur. Kayak orang mabuk, teman-teman. Jadi orang mabuk tuh turun kesadarannya, ya kan? Ngomong sendiri, ngelantur. Kita ngomong apa, dia tiba-tiba bicara apa, gitu ya. Maka itu nilainya 3. Ada lagi kerang. Ngerang itu maksudnya mengerang. Ngerang itu maksudnya, teman-teman, suaranya ada suaranya. Tapi nggak ada terbentuk kata. Jadi biasanya eng gitu ya, atau u, atau a gitu ya. Nah, itu sering tuh di ICU. Itu nilainya 2. Kalau unrespon, tidak ada suara sama sekali, teman-teman. Nah, ya, itu nilainya 1. Oke, baru yang terakhir ada penilaian M, movement atau motorik. Sering disingkat perilokal hindari FE1. Ada juga kadang yang menyingkatnya perilokal hindari DD1, boleh. Ya, peri itu maksudnya adalah bisa nggak dia ngikuti perintah. Kalau dia bisa ngikuti perintah, nilainya 6, teman-teman. Jadi, Pak angkat tangan kanannya, dia angkat. Pak, tangan kirinya, dia angkat. Bisa ngikuti perintah, nilainya 6. Ada lokal. Lokal itu maksudnya adalah lokalisir nyeri. Gimana Bang cara melokalisir nyeri? Kalau kita cubit satu tangannya, tangan yang satu lagi datang untuk menepis. Itu lokalisir nyeri. Contoh, kita cubit tangan kanan. Maka tangan kirinya datang menepis. Nah, itu lokalisir nyeri. Itu nilainya 5. Ada lagi menghindar, hindari nyeri. Kalau menghindari nyeri itu, kita cubit tangan kanannya, misalnya, maka dia tarik tangan kanannya. Itu namanya menghindari nyeri. Itu nilainya 4. Ada lagi FE1. F itu maksudnya adalah fleksi abnormal. Atau sering juga kadang dikenal dengan namanya dekortikasi. Itu sama ya. Dekortikasi. Nah, itu nilainya adalah 3. Jadi kalau kita kasih rangsangan nyeri, tiba-tiba dia memfleksikan ekstremitasnya. Baru ada E, ekstensi ya. Nah, jadi kalau dikasih rangsangan nyeri, dia ekstensikan. Atau sering dikenal dengan deserebrasi. Nah, ini nilainya adalah 2. Baru yang terakhir ya, tidak ada gerak. Dengan rangsangan apapun, dicubit, dikasih rangsangan nyeri, diperintah, tetap tidak bergerak. Itu nilainya 1.
Ya, nanti teman-teman harus ingat GCS itu paling rendah. Ini kan 1, 1, 1 ya. Jadi GCS itu rentang nilainya antara 3 sampai 15. Tidak ada GCS di bawah 3 ataupun GCS di atas 15. Ya, itu yang harus diingat. Oke. Nah, gitu juga untuk yang D, fungsi neurologis juga ada di sini, teman-teman. Jadi kalau ada gangguan-gangguan neurologis, misalnya, Bang, ada pasien, Bang, kejang, Bang. Ini kan gawat nih. Maka nanti saya tata laksana kejang umumnya. Kalau lagi di ujian, Bang, di mana, Bang? Ya di D, teman-teman. Disability. Ya, nah muncul tiba-tiba kejang, ya kan? Nah, encephalitis, kejang, Bang. Maka di mana nanti untuk menangani kejangnya? Ya di D, teman-teman. Tuh, ya, jadi ingat disability itu kesadaran dan fungsi neurologis. Baru yang terakhir explore. Explore itu sebenarnya teman-teman periksa head to toe. Periksalah dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, head to toe. Dan bukan head to toe aja, kalau bisa harus diperiksa sisi depan dan juga sisi belakang. Makanya harus dibalikkan badan pasiennya atau sering dikenal dengan di lock roll. Lock roll itu maksudnya ini teman-teman, lock roll ya, ini ya, dibalik badannya nih. Jadi kita periksa sisi depan, kita periksa sisi belakang. Kalau ada kendala, ada luka-luka ya ditangani. Nah, ini semua kita kenal dengan yang namanya primary survey ya atau tindakan stabilisasi awal. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Masalah triase dan primary survey. Mungkin ada yang teman-teman ingin diskusiin? Aman lah ya, Bang Rasa ya. Pasti udah lancar juga lah ya. Udah sering nanti mungkin paling nggak bantu-bantu di IGD waktu koas, udah pasti bisa lah untuk primary survey-nya ya. Oke, nah sekarang kita masuk topik bedah yang pertama yaitu adalah bedah saraf. Jadi ingat, kalau kita bahas, Bang, kapan sih Bang kami berpikir ini topiknya topik neurologi atau topik bedah saraf? Gampang teman-teman. Lihat aja keterangan di soal CBT-nya ada nggak riwayat traumanya. Kalau nggak ada riwayat trauma, maka teman-teman pikirkan nanti itu topik neurologis. Tapi kalau di soal nanti ada riwayat trauma, terjatuhlah dia, terbenturlah dia, atau ketika lahiran katanya panggul sempit, kan itu kan potensi ada cedera-cedera di kepala. Maka teman-teman boleh berpikir, oh ini topiknya bedah saraf. Karena dari keluhannya ya sama dengan keluhan topik neurologi. Jadi bisa aja pasiennya sakit kepala, turun kesadaran, defisit neurologis, muntah proyektil. Ini juga kalau kami bahas topik neurologi kayak gini juga Bang keluhannya. Maka yang membedakannya dengan topik bedah saraf adalah masalah riwayat trauma. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama ada namanya cedera kepala ataupun head injury ya. Jadi cedera kepala atau head injury ini biasanya diagnosanya adalah diagnosa awal. Ya, jadi kalau head injury sering dibilang itu diagnosa awal karena belum ada pemeriksaan radiologis, teman-teman. Karena kalau sudah ada pemeriksaan radiologis, biasanya diupdate tuh diagnosanya, nggak head injury lagi. Karena kita udah tahu nih, ada gangguan nggak sih di kepalanya. Nah, jadi head injury ini baru datang kejadian, ya kan? Nah, kita kan belum ada tuh radiologinya, boleh tegakkan diagnosa head injury. Head injury itu cara negakkan diagnosanya dari GCS-nya aja. Oke, kalau dia teman-teman dibagi 3, selalu nih hafal tengah aja. Ya, ingat ya, kalau di soal-soal, topik-topik CBT, ada dibagi 3, hafal aja yang tengah. Ingat aja, cedera kepala atau head injury yang sedang, itu kalau GCS-nya 9 sampai 12. Ya udah, berarti kalau dia 13 sampai 15, head injury-nya yang ringan. Tapi kalau dia di bawah dari 9, berarti head injury-nya yang berat. Oke, jadi ingat ya, head injury diagnosa sebelum ada radiologis, jadi masih pakai GCS. Nah, kalau sudah ada radiologinya, yang kita pakai apa? CT scan. CT scan-nya lebih tepat yang kita pakai adalah yang non-kontras. Jadi sering kadang diingatkan ya, nih pakai NCCT teman-teman, non-kontras CT scan, NCCT. Ya, nanti dari CT scan kita bisa tahu nih, apakah yang terganggu otaknya atau yang terganggu pembuluh darahnya. Kalau yang terganggu hanya di otaknya saja, teman-teman, tidak ada gangguan pembuluh darah. Ingat ya, di sini abang highlight, di sini tidak ada gangguan
pembuluh darah. Jadi murni yang bermasalah otaknya aja. Kalau di otaknya semua normal-normal aja, jadi habis kecelakaan, ada kayak gejala gangguan neurologis, CT scan, GCS-nya mungkin terganggu gitu ya. Tapi kalau di CT scan ternyata semua normal-normal aja, nggak ada kelainan pada otaknya. Maka nama diagnosanya itu adalah commusio cerebri ya, atau gegar otak. Biasanya sih kalau yang seperti ini turun kesadarannya nggak lama-lama banget. Di bawah 10 menit aja habis itu udah balik sadar lagi. Oke, tapi kalau seandainya ada pasien kecelakaan gitu ya, tiba-tiba ada gangguan neurologisnya sampai nggak sadar. Waktu di CT scan ternyata otaknya tidak normal, ada gangguan, ada kelainan otak. Ingat ya, kita bahas otak ya teman-teman ya, tidak bahas pembuluh darah. Pembuluh darahnya di sini masih normal-normal aja. Karena kalau ada gangguan pembuluh darah beda lagi nanti. Oke, nah di sini hanya otaknya yang bermasalah di mana pada gambar CT scan-nya kita bisa jumpai gambaran salt and pepper. Jadi kayak ada bintik-bintik putih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ada bintik-bintik nih. Ya kan, kan biasa garam dan merica kalau chef-chef itu kan di akhir ya, ditabur ya. Nah, seperti itulah salt and pepper, kayak ada butiran-butiran beras gitu ya. Di foto CT scan otaknya, maka nama diagnosanya itu adalah contusio cerebri ya, atau memar otak. Dan ini biasanya kalau pasiennya sampai turun kesadaran, ya lebih lama, di atas dari 10 menit. Oke, ini dia untuk gangguan yang ada pada otaknya ya, tapi tidak ada pada pembuluh darah. Kalau sudah ada gangguan pembuluh darah, ini ya, di sini nih. Kalau ada gangguan pembuluh darah, maka diagnosanya jangan komusio, jangan kontusio cerebri, nggak boleh ya. Kalau ada gangguan pembuluh darah, berarti diagnosanya nanti bisa EDH, SDH, SAH, dan ICH. Nanti kita bahas habis ini. Baru yang terakhir nanti mungkin ada juga fraktur basis kranii ya, kalau bagian dasar dari tengkoraknya yang mengalami fraktur. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, di mana ada gangguan pada pembuluh darahnya. Jadi waktu kita CT scan, ternyata ada gangguan pada pembuluh darah di otaknya. Kita lihat apa-apa aja yang bisa terganggu. Yang pertama ada namanya EDH atau epidural hemorrhage. Sesuai dengan namanya, epidural berarti dia itu teman-teman di lapisan dura mater. Yang ini ya. Teman-teman tahu bahwa otak kita itu dilapisi oleh selaput namanya meninges. Meninges itu ada 3 lapis. Paling luar dura mater, tengah-tengah arachnoid, yang paling bawah pia mater. Nah, ini lapisannya di atas dari dura maternya. Ini ya, kira-kira di daerah sini. Maka itu namanya EDH, epidural hemorrhage. Biasanya yang pecah itu adalah harus diingat, yang pecahnya teman-teman, nama arteri yang pecahnya adalah arteri meningea media. Jadi ingat ya, kalau EDH itu yang pecah adalah arteri meningea media. Gampang banget untuk mengidentifikasi EDH. Kenapa? Ada tanda patok mnemoniknya. Apa itu, Bang? Lucid interval. Kalau ada lucid interval disiratkan di soal, maka nggak usah ragu lagi. 1000% itu pasti EDH. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lucid interval? Ini biasanya tersirat di soal, tidak langsung belak-belakan dikasih tahu ada lucid interval. Pernah dengar mungkin? Kayak ini tanda paling khas dari EDH, yaitu adanya fase sadar di antara dua tidak sadar. Jadi pasiennya nih kecelakaan, bam gitu ya, misalnya ya. Maka dia pertama tuh nggak sadar dulu teman-teman, langsung pingsan. Oke, setelah dia nggak sadar, dia sempat sadar teman-teman. Mungkin ketika lagi dalam perjalanan ke rumah sakit sempat sadar. Begitu sampai di rumah sakit, dia kembali lagi tidak sadar. Nah, adanya fase sadar di antara dua tidak sadar, ini dikenal dengan lucid interval. Lucid interval tanda khas untuk suatu EDH. Gampang banget ya. Oke. Terus kalau nanti di CT scan non kontras, nanti dia bilang gambarannya itu kayak gambaran biconvex atau gambaran cembung.
Ya, kira-kira kayak gini teman-teman. Nih dia, cembung ya, atau biconvex. Oke, nanti untuk terapinya kita bahas sekaligus saja karena mirip terapinya ya. Kita fokus ke diagnosanya. Jadi ingat nih, EDH yang pecah arteri, meningea, media. Ciri khasnya ada lucid interval dengan CT scan-nya cembung atau convex. Ya, oke. Baru yang kedua ada namanya SDH, subdura hemorrhage. Sub itu artinya di bawah. Dura, di bawah dura mater, hemorrhage. Ya, jadi ini ada lapisan dura mater. Nih, ini lapisan dura mater yang luar. Kalau kalau tadi EDH di sini, ya kan? Kalau SDH itu di bawah sini, teman-teman. Nah, di bawah dari lapisan dura mater. Maka ciri khas dari SDH itu gampang banget, teman-teman. SDH ini satu-satunya yang vena, yang cedera, teman-teman. Jadi kalau kita bahas SAH, ICH, EDH, itu semua arteri. Hanya hanya SDH yang dia vena. Jadi yang pecah adalah bridging vein, atau sering juga dibilang di soal, kalau diterjemahkan bridging vein itu adalah vena jembatan. Ya, vena-vena jembatan. Oke, vena jembatannya yang mengalami robekan ya. Maka ciri khasnya paling gampang adalah late onset. Ini udah tanda patok mnemonik juga. Kalau jumpa late onset, nggak usah ragu lagi, dia pasti 1000% SD. Ada yang tahu apa itu late onset? Oke, late onset itu teman-teman artinya ada jarak yang jauh antara trauma dengan penurunan kesadaran. Namanya yang cedera vena, ya kan? Kalau vena itu kan alirannya nggak secepat arteri. Jadi pelan-pelan. Contoh, contoh kecelakaannya, KLL-nya ya. Nah, contohnya KLL-nya hari Senin, Penkesnya baru hari Rabu, teman-teman. Nah, jadi hari Senin, Selasa dia oke-oke aja. Begitu hari Rabu baru tiba-tiba Penkes. Nah, itu late onset namanya. Kalau ada late onset nggak usah ragu lagi, itu STH. Langsung aja, oh late onset SD. Ya, jadi ada jarak yang jauh, ya biasanya dalam hitungan hari, teman-teman. Yang jauh itu maksudnya dalam hitungan hari, nggak pula dalam bulan ya. Nggak, biasa dalam hitungan hari. Nah, dalam hitungan hari baru Penkes semenjak kejadian traumanya. Itu namanya late onset, ciri khas dari SD. Maka satu lagi yang harus diingat juga itu adalah gambar CT scan-nya. Nanti biasanya gambarnya cekung atau bikonkaf atau kayak bulan sabit atau bahasa Inggrisnya crescent atau semilunar. Yang ini ya. Nah, cekung atau konkav atau kayak bulan sabit atau crescent atau semilunar. Nah, biar nggak terbalik-balik, Bang, kadang takut terbalik-balik, Bang. Cekung itu bikonkaf atau bikonvex. Kalau cembung konkav atau konkev. Ya kan? Ingat aja, cekung kaf. Ingat aja smart way-nya ya, cekung kaf. Jadi yang namanya cekung itu bikonkaf. Kalau cembung, dia bikonvex. Kalau cekung, dia ada SDH. Kalau cembung, dia ED. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, ada lagi namanya SAH, subarachnoid hemorrhage. Jadi dia ini perdarahannya ada di bawah dari lapisan arachnoid. Ini dia teman-teman ya. Ini lapisan arachnoid yang warna abu-abu, dia perdarahannya ada di bawahnya di sini. Ini adalah ciri khas dari SAH. Gampang banget, apa ciri khas dari SAH? Pertama, yang pecah itu adalah arteri vertebrobasilar. Ini harus diingat ya. Tadi Abang bilang harus diingat nama-nama pembuluh darahnya. EDH, meningia media. Kalau SDH, bridging vein. Kalau ini vertebrobasilar. Apa ciri khas yang paling utama dari SAH? Adanya rangsangan meningeal. Bang, saya pernah baca ini Bang, kalau stroke, stroke juga ada Bang, SAH dengan ICH Bang, kayak di sini. Betul. Stroke itu memang ada, apalagi stroke hemoragik ya. Stroke hemoragik itu ada SAH, ada ICH. Kalau gitu bedakannya dari yang ini gimana Bang? Traumanya teman-teman. Ya, jadi kalau ada dia trauma, maka masuk ke topik yang ini.
Tapi kalau bukan karena trauma, biasanya karena aneurisma, aneurisma Berry atau aneurisma Charcot, ya. Nah, Charcot Bouchard nanti dibahas tuh di topik neurologi. Nah, itu dia masuknya ke stroke, ya. Nah, jadi ingat baik-baik ada riwayat traumanya ya, biar jangan bingung nanti bedakannya dengan stroke hemoragik. Maka ciri khas dari SAH ini selain ada trauma, ada rangsangan meningealnya. Begitu ada rangsangan meningeal, oh ya udahlah, ya pasti itu adalah SAH. Ya, ada yang bisa bantu Abang mungkin? Ada yang tahu satu atau dua pemeriksaan fisik untuk mengetahui rangsangan meningeal? Ini bisa bantu mungkin? Oke, benar. Ada kaku kuduk, ya kan? Ada lagi misalnya kernik, ya. Ada lagi, apalagi Brudzinski. Brudzinski itu yang sering sih satu dan dua. Tapi ada juga nanti 3, 4, 5, 6 itu juga ada. Ya. Oke. Terus kalau dilihat dari CT scan, gambarannya kayak bentuk bintang katanya, atau stelata. Mana tuh Bang yang kayak bentuk bintang atau kayak bentuk stelata? Ini teman-teman. Nah, kan kayak bentuk bintang ya, kayak si Patrick. Nah, ini contoh pemeriksaan rangsangan meningeal ya. Ada kaku kuduk, ada kernik, ada Brudzinski ya. Oke, ini kalau SAH. Yang terakhir adalah ICH, singkatan dari intracerebral hemorrhage. Juga sama, ICH ini juga ada di stroke, maka membedakannya dari traumanya. Kalau stroke nggak ada trauma. Kalau kita bahas ICH, yang pecah arteri cerebrinya. Maka di sini ya gejalanya gejala neurologis saja teman-teman, defisit neurologis. Dan nanti kalau yang ICH kita lihat dari CT scan ada gambaran lesi hiperdens pada otaknya ya, pada hemisfer cerebri. Hiperdens itu lesinya warna putih. Ini dia contohnya ya, ada lesi warna putih di otaknya. Maka kalau karena kecelakaan kita sebut dia adalah ICH. Tapi kalau dia bukan karena kecelakaan, maka ini namanya ya stroke hemorrhagic. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, itu kalau kita bahas untuk diagnosanya. Kalau ditanya terapinya gimana, Bang? Ya, terapi awal selalu. Kalau kita bahas topik bedah, terapi awalnya ya resusitasi awal dulu. Stabilisasi dulu. Lagi-lagi pakai ABCDE. Berikutnya, kalau ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, nah, maka ya boleh aja dipertimbangkan mungkin ada pemberian obat manitol. Karena ini untuk menurunkan tekanan intrakranial. Ada yang tahu mungkin ciri-ciri kalau ada peningkatan TIK di soal, maka kita perlu pertimbangkan nanti, oke, mungkin bisa dikasih manitol. Apa teman-teman? Ciri-ciri dari adanya peningkatan TIK. Benar ya. Satu, biasanya muntah proyektil. Mantep. Muntah proyektil itu muntah menyembur. Ya. Terus yang kedua, ya yang sering nih, sakit kepala berat. Nah, ini sering nih. Bang, ada sakit kepalanya. Nggak boleh kalau cuma sakit kepala doang di soal. Kita bilang, oke, ini adalah, Bang, peningkatan TIK. Nggak boleh ya. Harus dibilang sakit kepalanya sangat berat. Harus betul-betul ada di soalnya itu kata-kata sangat beratnya. Barulah teman-teman berpikir, oke, ini peningkatan TIK. Kalau cuma dibilang sakit kepala doang, nggak boleh. Orang migrain juga sakit kepala, teman-teman ya. Orang TTH sakit kepala juga. Nggak bisa kita bilang itu peningkatan TIK. Harus ada di soal CBT-nya kata-kata jelas sangat berat. Oke? Nah, ini dia kalau kita bahas adanya gangguan pembuluh darah pada CT scan. Ya, ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini kira-kira? Masih aman? Kalau gitu sekarang kita bahas fraktur basis kranii. Jadi ini karena kecelakaan, karena trauma, ada fraktur ya pada bagian dasar dari tengkoraknya. Ini kan gambar tulang batas bagian dasar dari tengkorak kita. Basis kranii kan ini. Teman-teman bisa lihat bahwa 70% biasanya kalau ada fraktur basis kranii itu di sisi depan, anterior nih. Paling banyak itu anterior. Yang kedua terbanyak baru sisi media ya, sisi medianya. Sisi medianya 30%.
20, 5, 5. Baru yang paling jarang itu sisi belakang ya. Ini cuma paling ya 5%. Jadi kalau ada orang mengalami fraktur basis kranii, tanpa CT scan pun kita bisa prediksi kayaknya ini yang depan sih. Ya kan? Karena paling banyak 70% sisi depan. Baru 30% lagi biasanya sisi tengah. Ya, kalau yang basal tuh jarang banget. Karena ini memang kalau kena basal nih, biasanya langsung meninggal pasiennya ya. Karena berat banget nih kalau yang belakang sini. Karena dekat batang otak. Batang otak itu kan pusat vital sign kita. Ya, jadi kalau kena ke yang basal posterior ini biasanya itu langsung meninggal pasiennya, jarang sempat tertolong lagi. Oke, nih ya teman-teman ya, jadi ciri khasnya ada trauma, maka gimana Bang? Kalau dia yang anterior, membedakannya dengan nanti yang media dan posterior gampang. Lihat aja, di sisi depan ada apa? Oh, depan ada mata, ada hidung, maka gejalanya dari situ teman-teman. Yang pertama dari matanya, ada dijumpai rakun eyes. Atau kadang di soal-soal sering juga dibilang hematom retro ataupun periorbita boleh. Hematoma periorbita. Periorbita. Jadi ada hematom di sekitar mata nih, kayak pakai celak gitu ya matanya ya. Ini namanya raccoon eyes. Yang kedua, teman-teman, ada keluar cairan ataupun darah dari ini teman-teman ya, hidungnya kayak mimisan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa sebenarnya yang keluar itu bukan darah, tapi itu juga ada bercampur dengan cairan cerebrospinal. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sorry ya, teman-teman. Yuk kita lanjutin lagi. Nah, jadi tadi selain dari yang di matanya, itu ada raccoon eyes, di hidungnya juga ada keluar tuh, kayak mimisan. Tapi ternyata itu bukan cuma mimisan doang, teman-teman. Dia bercampur dengan yang namanya cairan cerebrospinal, CSF. Bang, kami bisa tahunya, Bang, bahwa itu cuma mimisan doang atau bergabung dengan cairan CSF dari mana, Bang? Nah, ini pernah ditanya nih, teman-teman. Jawabannya pakai halo test, ya kan? Atau halosite. Jadi teman-teman boleh letakin aja tuh darahnya tadi, mungkin di kasa atau di kertas gitu ya. Nanti kalau dia berbentuk seperti ini, nah berlingkar-lingkar seperti ini namanya halotes yang positif. Halotes yang positif menunjukkan bahwa darahnya itu bercampur dengan CSF, cairan cerebrospin. Jadi kalau darah doang ya merah gini aja teman-teman, kalau darah doang.
nggak ada CSF-nya, jadi nggak ada halo tesnya, nggak ada halo sign-nya itu akan negatif. Ya, tapi kalau halo sign-nya positif, maka itu berarti ada darah bercampur dengan CSF. Ya, ini pernah ditanya, jadi jangan nggak tahu ya. Oke, itu kalau di sisi yang depan. Ada lagi sisi tengah, media. Ya udah, di tengah-tengah media ini ada apa sih? Tengah-tengah kepala kita ada telinga. Maka kalau di telinga ya gangguannya dekat telinga. Yang pertama ada otorea, ada keluar sekret dari telinga. Sama teman-teman. Yang keluar sekret itu bisa darah, bisa kayak cairan juga, tapi ini juga ada bergabung dengan cairan cerebrospinal juga. Maka halotesnya atau halosign-nya juga pasti bakalan positif. Baru ada battle sign. Battle sign itu adanya hematom pada daerah mastoid ya. Jadi hematom pada daerah mastoid. Atau mastoid itu sering juga dibilang daerah retroauricula. Ya, nah itu sama aja ya. Oke, baru yang terakhir fraktur basis krani yang posterior ini yang kalau kejadian biasanya jarang selamat nih pasiennya teman-teman ya. Di sini sampai turun kesadarannya, sampai koma, bahkan bisa meninggal langsung di tempat itu ya. Karena tadi itu dekat dengan pusat kesadaran kita, pusat vital sign kita seperti itu. Terapinya ya udah dirujuk aja teman-teman. Nah, pernah juga ditanya nih, kalau fraktur basis kranii, itu pemeriksaan penunjangnya pakai apa sih? Nah, gampang. Periksa penunjangnya nih pakai ronsen, teman-teman. Pakai ronsen ya, bukan CT scan. Ronsen aja, X-ray. Tapi posisinya harus diingat ya, posisinya itu posisi submentovertex. Submentovertex itu seperti menengadah ke atas, kayak posisi Hatfield chin lift. Nah, itu submentovertex. Ya, oke, ini yang teman-teman harus ingat. Oke, selesai topik bedah saraf kita. Ada yang mau didiskusiin sampai sini? Masih aman? Ya, kalau gitu kita coba bareng-bareng bahas soalnya ya. Nah, ini yang pertama pertanyaan masalah triase nih. Ada seorang dokter di puskesmas, tiba-tiba langsung datang 3 pasien. Nah, yang pasien yang pertama, itu ada laki-laki 30 tahun, terus ada fraktur femur yang terbuka, teriak kesakitan, dengan baju penuh darah tapi tidak ada jejas di dada. Ini pasien yang pertama. Pasien yang kedua ada laki-laki 32 tahun, sianosis sentral. Berarti kalau sianosis ini teman-teman ada gangguan di airway, udah pasti ya. Mulut penuh dengan muntahan, garglingnya positif. Gargling tadi tanda gangguan di airway, benar ya? Lalu ada lagi teman-teman yang ketiga, laki-laki 28 tahun dengan distres pernapasan. Oke ya. Kemudian RR-nya 36 kali per menit, baru ada jejas di dada. Bantu abang dulu deh. Kode warnanya. Yang nomor satu ini kode warnanya apa, teman? Bisa ngomong, teriak kesakitan, "Aduh, sakit." Berarti RW aman ya. Ada fraktur femur, berarti fraktur daerah khusus tadi. Berarti ini kodenya warna apa, teman-teman? Oke, mantap. Benar. Yang nomor satu ini kodenya kuning ya. Kuning. Oke, yang kedua. Nih, teman-teman. Sianosis. Mulut penuh muntahan, gargling. Ini apa teman-teman nih? Oh, ada sianosis sentral, gangguan RW. Tadi yang bilang gangguan RW, kodenya warna apa? Merah. Ingat ya? RW itu kalau nggak segera ditolong, cepat pasiennya menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi harus segera ditolong ya. Lanjut, yang hijau nih. Pasien ketiga. Ya, ini apa teman-teman? Distres napas. Ya, ini juga sama-sama warna, ini ya, distres napas, jejas di dadanya. Ini juga sama-sama berat ya. Ini juga sama-sama bakalan warna ya. Oke. Jadi kira-kira yang mana duluan nih? Dua duluan atau tiga duluan? Kalau dari kondisinya, satu udah sianosis sentral, satu lagi belum ada sianosisnya. Jadi yang mana duluan? Iya, berarti jawabannya yang mana nih? Yang lebih tepat. Kalau kalian sebagai dokternya, yang mana dulu nih? Kalian tangani. Iya, nomor 2 dulu, baru kalian tangani nomor 3, baru tangani nomor 1. Gitu ya. Makanya teman-teman, kalau di rumah sakit itu jangan ini ya kan. Pasien kadang di Indonesia banyak dipikir kalau makin teriak-teriak makin cepat ditangani ya. Justru kalau makin teriak-teriak, oh berarti makin aman ini. Jadi makin terakhir ditangani ya. Orang yang nggak teriak-teriak, yang nggak ngomong-ngomong itu yang RW-nya dikhawatirkan cepat ditangani sama dokternya. Oke, lanjut yang berikutnya teman-teman.
Ada pasien dikasih tahu nih di soalnya masuk ke IGD karena tidak sadar, GCS-nya sampai 3, RW-nya nggak clear. Karena ternyata ada gargling. Oke, gampang lah. Ada gargling, mau diapain teman-teman terapinya? Tadi kan Abang bilang ya, kalau primary survei, jumpa gangguan, langsung tata laksana. Iya, kalau gargling, tadi di suction. Nih, ya, kalau di OSC itu yang sering keluar gangguan di RW itu tersedak, shock anafilaktik, sama satu lagi, ya tersedak sama shock anafilaktik. Kalau gangguan breathing paling sering sih biasanya nebul ya, sama pasang oksigen. Kalau gangguan sirkulasi itu paling sering sih shock, ya shock hemoragik, shock hipovolemik, jadi bakalan hitung cairan, sama RJP, kardiak arrest. Itu yang paling sering. Disability, kalau di D pernah keluar tuh di OSC itu kejang. Ya, kejang-kejang. Jadi harus bisa tata laksana kejangnya jangan nggak tahu di D ya. Oke, baru yang E ya head to toe kayak biasa ya. Oke, ini ngecek GCS yuk. Harus bisa ngecek GCS yuk. Ada pasien nih, AI-nya. Buka mata dengan rangsangan nyeri. Yuk, berapa AI-nya teman-teman nih? Buka mata dengan rangsangan nyeri. E-nya berapa? Oke, benar. 2. Berikutnya, merintih. Verbalnya berapa nih? Merintih itu artinya ada suara, tapi tidak ada terbentuk kata gitu ya. Atau Nah, ya, 2 ya. Oke, baru movement atau motoriknya. Yuk, ketika dikasih rangsangan nyeri, pada jari kanan, pasiennya tarik tangan kanannya. Oke. Dikasih nyeri kanan, dia tarik tangan kanannya. Ini berarti menghindarinya nyeri. Menghindar nyeri nilainya, ya 4 ya. Oke, berarti berapa nih teman-teman? GCS-nya 8 ya, kalau kita totali ya. Berarti cedera kepalanya yang berat. Nah, ini ya tadi ya head injury, kita tegakkan diagnosanya kalau belum ada hasil radiologi. Oke, yuk. Ada pasien nih, 43 tahun dibawa IGD karena KLL 5 jam yang lalu. Setelah kecelakaan, pasien pingsan, baru sempat kembali sadar. Nah, sekarang sampai di rumah sakit udah nggak sadar lagi. Oke, ini cerita ada fenomena apa di sini, teman-teman? Kejadiannya pingsan, sempat sadar, waktu dibawa ke rumah sakit udah nggak sadar lagi. Oke, lucid interval. Udahlah, tutup mata pun udah tahu. Ada lucid interval nggak mungkin yang lain. Nggak usah CT scan, nggak apa-apa. Gitu ya, udah tahu ya. Apa nih, teman-teman? Tanpa CT scan pun udah tahu ya. Ini adalah diagnosanya EDH, benar. Epidural hemorrhage ya. Oke, gampang. Lanjut. Ada pasien tidak sadarkan diri, teman-teman. Ya, kecelakaannya 1 minggu yang lalu. Oh, ada gampang lah ini, teman-teman. Sekarang nggak sadarkan diri, tapi kecelakaannya 1 minggu yang lalu. Oke, ini cerita apa nih? Fenomena apa? 1 minggu yang lalu, kecelakaan. Oke, late onset. Gampang. Mantap. Late onset nih ciri khas dari? Ya, oke, SDH, subdural hemorrhage ya. Satu-satunya yang karena vena. Makanya dia late onset, karena vena. Darahnya nggak sengucur kayak arteri. Itu dia penjelasannya ya. Kenapa yang lainnya kok cepet bang? Early onset, kok ini doang yang late? Kenapa dia terlambat sendiri gitu ya? Nah, ini karena vena teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada pasien dibawa tidak sadarkan diri, ya. Nah, waktu diperiksa GCS-nya 5, tanpa ada keluar cairan dari telinga dan hidungnya, ada battle sign, ada raccoon eyes. Kalau kalian mau foto, bagusnya posisi fotonya foto apa posisinya? Ini yang tadi. Ini diagnosanya kira-kira suspek apa, teman-teman? Ada battle sign, ada raccoon eyes. Ini diagnosa kita suspek ke fraktur. Iya, fraktur basis kranii, benar ya. Kemungkinan yang anterior dan media ya. Oke, maka ini ya submental vertex. Oke, selesai soalnya. Any question? Aman? Nah, kalau gitu sekarang kita bahas topik BTKV ya. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu sama seperti tadi. Kalau kita bahas topik BTKV, mungkin ada topiknya yang mirip gejalanya seperti topik paru-paru.
Atau mirip kayak gejala topik jantung? Iya, bisa aja teman-teman. Jadi Bang, kapan kami berpikir ini topik respi atau topik BTKV? Sama kayak tadi. Cari di soalnya, ada nggak riwayat trauma? Kalau ada riwayat traumanya, oke, ini berarti topik BTKV nih. Tapi kalau nggak ada, ya berarti mungkin topik kardio atau topik respirasi. Karena gejalanya sama teman-teman, nyeri dada, ya kan? Sesak napas, pernapasan asimetris, suara napasnya terganggu atau ada suara napas tambahan. Nah, ini kan gejala-gejala topik respirasi sama kardiologi kayak gini juga. Maka bedanya dari trauma. Oke, yang pertama kita bahas dulu masalah si pneumotoraks, teman-teman ya. Jadi pneumotoraks itu ciri khasnya kalau diperkusi, suaranya hipersonor. Teman-teman ingat aja, kalau diperkusi, hipersonor dikasih tahu di soal, biasanya berkaitan dengan topik CBT itu tinggal dua tuh diagnosanya. Ini kita cerita CBT ya, biasanya tinggal dua diagnosanya. Kalau nggak pneumotoraks, itu biasanya PPOK. Maka nanti teman-teman tinggal lihat aja faktor resikonya karena apa. Kalau karena kecelakaan atau ada riwayat penyakit sebelumnya, biasanya itu pneumotoraks. Tapi kalau karena merokok, karena asap-asapan, ya udah itu adalah si PPOK. Ya. Nah, jadi kalau kita cerita pneumotoraks, ini biasanya pasiennya mengeluhkan sesak napas dan nggak bisa dipengaruhi oleh posisi. Jadi mau gimana pun posisinya pasti sesak napas. Kalau di foto pasti hiperlusen. Gitu juga teman-teman. Di topik CBT, kalau ada foto ronsennya, toraksnya dibilang hiperlusen, tinggal dua memang. Kalau nggak PPOK, pneumotoraks. Bedanya gimana? Kalau pneumotoraks, hiperlusennya avaskular. Jadi tidak ada corakan bronkovaskular. Sedangkan kalau pada PPOK, dia hiperlusen plus ada peningkatan corakan bronkovaskular. Yang mana sih Bang hiperlusen ini teman-teman? Kita bisa lihat nih daerah ini. Ini daerah ini adalah hiperlusen. Hiperlusen itu artinya ada warna hitam yang menghilangkan corakan kosta. Coba teman-teman bandingkan dengan yang sebelahnya. Di sini kita bisa lihat secara samar-samar corakan kosta. Di sini mana nih? Hilang kan? Nggak ada corakan kostanya. Ini namanya hipertusen. Kemudian mana Bang yang avaskular atau tidak adanya corakan bronkovaskular? Yuk coba bandingkan yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya teman-teman bisa lihat nih, ada kayak akar-akar tanamannya, ya kan? Nah, bandingkan di sini, ini cuma datar gini aja. Inilah yang dikenal dengan avaskular. Oke, nah hiperlusen avaskular udah pasti 1000% itu adalah si pneumotoraks ya. Nah, kadang bisa juga dijumpai ada pleural line, boleh. Pleural line itu ya kayak gini teman-teman ya. Ini ada kita lihat bisa kita ikuti garis-garisnya ini ya. Ini pleural line. Ini ya ada garis-garisnya bisa kita ikuti. Ini pleural line ya. Oke. Ada juga trakea terdorong ke sisi yang sehat ya, boleh. Tapi abang nggak terlalu highlight karena dua ini yang paling penting ya untuk pneumotoraks. Pneumotoraks yang sering ditanya itu, teman-teman, adalah satu diagnosa. Yang kedua, tata laksana awal. Kenapa? Karena tata laksana awalnya bisa beda-beda, tergantung dari jenis pneumotoraks. Bedakan nanti ketika bahas pneumotoraks, terapi awal dengan terapi definitif. Karena kalau terapi definitif, kalau nanti ditanya terapi yang tepat, apapun jenis pneumotoraksnya, itu sama, teman-teman. Jawabannya nanti ujung-ujungnya mau dipasang WSD atau chest tube. Mana tuh Bang, WSD atau chest tube? Yang ini teman-teman. Nah, nanti mau dipasang WSD atau chest tube. Ujung-ujungnya ya bakal dipasang ini terapi yang tepat. Tapi kalau ditanya terapi awal, oke, nanti dulu. Tergantung dulu pneumotoraksnya yang mana. Ya, kita lihat yuk jenis-jenis daripada pneumotoraks. Yang pertama, biar memudahkan kita, pneumotoraks itu bagi dulu, apakah terjadi karena trauma atau bukan karena trauma. Kalau karena trauma, kita bisa bagi tiga. Yang pertama ada namanya open pneumotoraks. Open pneumotoraks, kenapa disebut open? Karena ada luka terbuka. Jadi ada yang menghubungkan antara kafum pleura dengan dunia luar. Biasanya paling sering karena tertusuk benda tajam, ya kan? Ada tertusuk pisau, akibatnya ada luka terbuka yang menghubungkan kafum pleura dengan dunia luar. Dan biasanya kalau udah gede banget, itu bisa dijumpai ada suara sucking chest wound. Oke, tapi teman-teman harus ingat ya, saking chest wound ini nggak wajib ada, karena tergantung dulu seberapa besar luka terbukanya. Jadi ingat aja, kalau memang karena benda tajam, ya udah, itu pasti open. Walaupun nanti di soal, Bang, nggak ada, Bang, saking chest wound-nya. Nggak apa-apa, karena emang nggak semua ada saking chest wound-nya. Itu ya. Oke,
Maka kalau ditanya terapi awal, nah beda-beda kan? Terapi awalnya itu dipasang plester 3 sisi. Jadi contohnya ini ya, ini luka ditusuk tadi nih, ditusuk pisau. Maka teman-teman tutuplah dengan kasa, seperti ini ya. Tutup dengan kasa, setelah ditutup plester 3 sisinya. Satu sisi biarkan aja terbuka. Ini namanya adalah plester 3 sisi. Bukan di plester doang luka terbukanya, ngapain kayak gitu? Itu menandai daerah luka, bukan ngapain ya. Jadi tutup dulu dengan kasa, baru setelah itu plester 3 sisi. Oke, ini terapi awal untuk yang open. Ada lagi yang close. Sesuai dengan namanya close, tertutup. Artinya tidak ada terhubung dengan dunia luar kafum pleuranya. Paling sering ini karena trauma benda tumpul. Kecelakaan, terbentur dadanya dengan setir mobil ya. Nah, trauma benda tumpul. Maka kalau yang close dia tidak punya terapi awal. Terapi awal sama dengan terapi definitifnya. Sama-sama nanti dipasang WSD atau chest tube. Oke, ada lagi teman-teman namanya tension. Tension ini, atau nama lainnya ventil, ini bisa datang dari mana aja. Bisa datang dari trauma, bisa datang dari trauma yang open bisa, dari yang close bisa, yang dari non-traumatik pun bisa juga menjadi tension. Kalau gitu gimana Bang biar tahu dia tension atau enggak? Lihat gejala tension. Apa gejala tension? Gejala tension kalau punya 2 dari 3 trias dari back. Ya, kalau punya 3 trias back itu sakit apa teman-teman? Ada pasien punya 3 gejala dari trias back, biasanya sakitnya adalah ada hipotensi, peningkatan TVJ, suara jantung yang menjauh. Pernah dengar? Ini gejala daripada si tempo nada jantung. Ya, jadi kalau punya 3 dari trias back, itu gejala tempo nada jantung. Tapi kalau cuma punya 2 dari trias back, itu namanya tension pneumothorax. Ya, jadi kapan dibilang tension, Bang? Kalau ada gejala tension. Apa gejala tension? Ini, 2 dari 3 trias back. Yang pertama, hipotensi. Tekanan darahnya turun. Yang kedua apa? Ada peningkatan TVJ. Cuma 2 ini. Kalau ada 2 ini, maka kita sebut dia tension pneumothorax. Maka kalau tension pneumothorax, terapi awalnya harus dilakukan needle decompression ya atau torakosintesis. Di mana Bang dicucuk ada 2 opsi. Boleh dicucuk di ICS 2, linea mid clavicula. Boleh juga nanti dicucuk di ICS 5 atau ICS 6, linea mid axilla. Dua-duanya benar. Bang, kalau ditanya Bang, di soal misalnya muncul dua-dua Bang. Linea mid axilla ada, mid clavicula ada. Yang mana duluan Bang? Ini dulu. First line-nya yang mid axilla dulu, second line-nya baru yang mid clavicula. Kenapa? Karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi yang di mid axilla daripada yang di mid clavicula. Oke, mana tahu ada dua-duanya. Tapi kalau cuma satu ya, yang mana aja boleh. Oke, ini ya contohnya ya. Jadi kalau di mid clavicula ada di sini, kalau di mid axilla ya di sini. Oke, itu kalau dia ditanya terapi awal, terapi definitifnya semua tension pneumothorax ya sama ya, pasang WSD atau chest tube ya. Oke, itu kalau yang traumatik. Sekarang ada yang non-traumatik, jadi bukan karena trauma, spontan aja, tiba-tiba kejadian. Ya, kata orang hari naas tuh nggak ada di kalender, tiba-tiba naas aja kejadian. Yang pertama ada primer, inilah senaas-naasnya orang. Paling naas nih dia nih, paling sial ya kan? Nggak ada sakit paru-paru, nggak ada kenapa-kenapa, tiba-tiba jadi pneumotoraks. Bisa aja. Ya walaupun persentasenya kecil ya, tuh primer. Oke, mungkin lagi batuk, tiba-tiba, nah, pneumotoraks. Itu yang spontan primer. Ada lagi spontan sekunder ya. Kalau ini ada riwayat sakit paru sebelumnya, mungkin ada sakit TB gitu ya, ada sakit pneumonia, tiba-tiba sekarang jadi pneumotoraks. Nah, itu namanya spontan sekunder karena ada riwayat sakit paru sebelumnya. Untuk yang spontan, itu dia tidak ada terapi awal, langsung aja terapi definitif yaitu pasang WSD atau chest tube. Ya, sama ya teman-teman ya. Boleh dibilang WSD, boleh dibilang chest tube. Oke, itu kalau kita bahas pneumotoraks. Next, yang berikutnya kita bahas hematotoraks. Kalau pneumotoraks, tadi yang ngisi kafum pleuranya udara. Kalau hematotoraks, ini yang ngisi kafum pleuranya itu adalah darah, teman-teman. Ya, darah. Maka ciri khasnya, teman-teman, kalau kafum pleura terisi darah, itu akan kita jumpai sudut costophrenikus yang tumpul dan ada meniskus sign.
Ini dia teman-teman. Mana sudut costophrenicus yang tumpul? Ini dia. Sudut costophrenicusnya tumpul. Teman-teman bisa bedakan kalau yang di sebelahnya ini lancip. Ya, ini runcing, ini tumpul. Yang kedua ada meniscus sign. Meniscus sign itu apa? Ini teman-teman, yang kayak ada huruf U, melengkung gini nih. Nih, namanya meniscus sign. Bedakan dengan sebelahnya. Sebelahnya malah harusnya nonjol ke atas. Ini dia malah melengkung ke bawah. Ini namanya meniscus sign. Oke, terus di sini yang ingin abang tekankan. Harus bisa bedakan DD-nya, kapan pneumotoraks, kapan hematotoraks, kapan nanti DD-nya itu adalah hematopneumotoraks. Dua-duanya kejadian. Kan kecelakaan nih, pneumotoraks. Kapan dia pneumotoraks doang? Kapan hematotoraks? Kapan gabungan dua-duanya, Bang? Hematopneumotoraks. Tadi kalau pneumotoraks udah tahu, gambar fotonya udah tahu, ya kan? Gambar hematotoraks juga udah tahu. Ciri khasnya ada tadi sudut costophrenicus yang tumpul, ada meniscus sign. Itu ciri khas daripada hematotoraks. Kalau hematopneumotoraks, ciri khasnya gimana, Bang? Ciri khasnya, teman-teman, di sini ada sudut costophrenicus tumpul. Jadi sudut costophrenicusnya bakal tumpul, tapi di sini teman-teman tidak ada meniscus sign. Oke, tidak ada meniscus sign. Atau kadang gambaran ini sering dikenal dengan namanya air fluid level. Loh bang, air fluid level tuh kalau saya baca modul, bukannya itu di abses paru ya? Abses paru itu kavitas dengan air fluid level. Kalau ini air fluid level, mana bang contoh gambarnya ini? Nah, jadi jangan nggak bisa nanti bedakan ini pasiennya pneumotoraks, hematotoraks, atau dua-duanya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kecelakaan, kejadian foto ronsennya kayak gini, ini namanya hematopneumotoraks. Teman-teman bisa lihat di sini ada meniskus, ada sudut costophrenicus yang tumpul di sini ya. Ada, tapi tidak ada meniscus sign-nya. Kan nggak ada yang cekung ke bawah ya. Nah, inilah yang dikenal dengan namanya gambaran air fluid level. Ya, bedakan dengan abses paru. Abses paru itu kavitas dengan air fluid level. Oke. Nah, kalau ini terapinya, ya pertama kalau ditanya terapi awal, kita bakalan primary survey dulu, kemudian posisi semifolded, dan kalau ditanya terapi yang tepat, ya teman-teman pasang chest tube atau USG ya. Oke, next berikutnya adalah flail chest. Oke, jangan nggak bisa nanti bedakan flail chest versus dengan fraktur costa. Oke, fraktur costa. Nah, Bang, kayak mana bedanya, Bang? Flail chest dengan fraktur costa. Lihat, ada nggak tanda flail chest? Kalau terpenuhi tanda flail chest, baru diagnosanya flail chest. Kalau tidak terpenuhi tandanya, maka diagnosanya cukup dengan fraktur costa. Kapan boleh dibilang flail chest? Yuk, kita lihat tandanya. Kalau ada patahan minimal 2 pada satu tulang iga dan minimal 3 tulang iga berturut-turut, baru bisa kita bilang flail chest. Yuk, biar lebih tergambar, kita lihat gambarnya. Nih, lihat. Per tulang iga, minimal ada 2 kan? Ada 1, 2. Ini juga, 1, 2. 1, 2. Dan ada lebih sama dengan 3 tulang iga yang patah. Maka ini baru bisa kita sebut dia flail chest. Kalau cuma 1 yang patah, atau ada 2 bang, tapi cuma 2 bang. 2 tulang iga, nggak nyampe 3. Nah, tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh diagnosanya flail chest. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya, diagnosanya cukup dengan fraktur costa. Biasanya kalau terjadi flail chest, itu akan ada namanya pernapasan paradoksal. Pernapasan paradoksal itu dia terbalik gerakannya. Ketika kita ngambil napas, dada kita melebar, yang ada flail chest-nya justru turun ke bawah. Ketika kita buang napas, ketika dada kita turun ke bawah, yang mengalami flail chest itu justru dia keluar. Nah, jadi terbalik gerakannya. Itu namanya pernapasan paradoksal. Itu khas untuk flail chest. Oke, terapinya biasanya akan diberikan analgetik narkotik dan ini biasanya akan disuntikan di dekat tulang kostanya ya, interkostal. Oke, itu dia kalau kita bahas topik dari BTKV-nya. Ada yang teman-teman mungkin ingin diskusiin?
Oke, masih aman ya? Ya, kalau gitu coba kita bahas soalnya. Ada Tuan Dolphin, 28 tahun, dibawa ke IGD, habis KLL, teman-teman. Terus ada nyeri dada, sesak napas. Waktu dijumpai, gerak dada kanan tertinggal. Waktu dicek, ternyata perkusi suaranya redup. Suara napasnya vesikuler menurun. Oke, apa nih kira-kira teman-teman? Diagnosanya. Kecelakaan, gerak dada kanan tertinggal di perkusi redup. Berarti nggak mungkin nih udara yang ngisi. Karena kalau udara kan yang ngisi, itu dia perkusinya sonor. Berarti kalau nggak udara, kemungkinan yang ngisi adalah darah. Nah, kalau darah yang mengisi, diagnosanya apa teman-teman? Biasanya? Iya, hematotoraks, teman-teman. Bener. Hematotoraks ya. Oke. Ingat Bang, kenapa nggak pneumotoraks? Pneumotoraks itu kalau diperkusi sonor, teman-teman. Hipersonor malah pun ya. Hmm. Lanjut. Yuk, ada laki-laki 26 tahun, IGD, kecelakaan 30 menit yang lalu, dadanya terbentur setir. Oke, waktu dicek tekanan darahnya udah turun, kemudian dijumpai pada pemeriksaan fisik, ada di perkusi hipersonor. Oke, ini biasanya apa nih teman-teman? Nih bahkan nanti ini biasanya TVJ-nya meningkat. Kalau udah sampai shock, TVJ meningkat nih biasanya. Ini diagnosa kita apa dulu nih teman-teman? Yuk, ada dua dari trias back, maka diagnosanya adalah tension pneumothorax, benar. Kalau tension pneumothorax, maka apa nih terapi awalnya? Ya, tension pneumothorax, terapi awalnya adalah hati-hati jangan terbalik nih, ada dua yang mirip-mirip ya. Iya, needle thoracosintesis, bukan perikardiosintesis ya kalau ini tamponade jantung. Nah, oke. Lanjut yang berikutnya. Oke, sebentar ya teman-teman.